Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut, dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kita patut bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan kajian kita dalam edisi khusus dan edisi spesial bulan suci Ramadan. Kita mengkaji tentang beberapa hukum terkait dengan kewajiban zakat, yang mana setelah kita kemarin mengkaji tentang bagaimana hukum mendahulukan dan juga mengakhirkan zakat, sekaligus juga beberapa ketentuan terkait dengan mendahulukan atau mengakhirkan zakat, kita sekarang masuk pada pembahasan tentang kriteria atau tata cara dalam menunaikan zakat itu sendiri. Baik itu nanti pembayaran atau penyampaian zakat dilakukan oleh orang yang muzaki atau dititipkan melalui wakilnya. Nah, di sini penting karena memang untuk konteks keindonesiaan yang banyak terjadi di tengah masyarakat itu biasanya orang-orang di sekeliling kita akan menitipkan zakatnya, terutama dalam masalah zakat fitrah, kepada panitia-panitia yang ada di masjid atau panitia-panitia yang ada di musola. Seperti apakah nanti ketentuan-ketentuannya, ini perlu kita pahami. Terlebih lagi kemudian di Indonesia ini, pemerintah secara resmi telah mengadakan dan mengangkat yang namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, melalui Kemenak. Lalu kemudian Kemenak mendirikan satu lembaga, satu badan resmi di negara ini yang disebut dengan Basnas, dan orang-orang di dalamnya dianggap sebagai amil syar'i, amil yang sah dalam menerima dan juga menyalurkan zakat. Bagaimana ketentuan-ketentuan di dalamnya, kita perlu mengerti tentang hukum-hukumnya. Namun kita fokus dulu pada video kali ini tentang pembayaran zakat ketika dilaksanakan oleh si muzaki itu sendiri atau melalui tangan wakil dari si muzaki. Untuk keterangan kitab dalam Umdatus Salik, beliau Imam Ibnu Naqib Al-Misri itu memberikan keterangan wa yajuzu an yufarriqa zakatahu binafsihi au biwakilihi. Hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Dia membagikan zakatnya, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Kalau yang kita bahas kemarin zakat emas perak, zakat perdagangan, zakat uang tabungan, orang yang seperti ini, orang yang akan menunaikan zakatnya, baik itu zakat mal sekalipun, dia diperbolehkan untuk membayar zakat ini oleh dirinya sendiri. Dia melakukan dengan dirinya sendiri. Au biwakilihi, atau dia membayar zakat itu melalui wakilnya, melalui orang kepercayaannya, orang yang sengaja dia tunjuk untuk membayar zakat. Itu hukumnya boleh. Artinya berarti si muzaki, entah dalam masalah zakat mal ataupun zakat fitrah, dia punya wewenang untuk memilih antara menyalurkan harta zakat ini dengan sendirinya atau melalui orang-orang yang dia percaya. Itu hukumnya adalah boleh. Dia boleh memilih. Walaupun kalau nanti kita bicaranya masalah afdoliyah, manakah yang lebih afdol, maka yang lebih afdol adalah dia membayarnya dengan sendirinya. Walaupun itu adalah zakat fitrah. Taruhlah misalkan panjenengan di rumah beberapa hari ke depan ini akan membayar zakat fitrah. Kira-kira saya membayar zakat fitrah ini apakah saya sendiri yang menyerahkan kepada mustahik atau melalui orang-orang yang telah saya percaya? Ini memang kalau segi afdoliyah, dari sisi keafdolan, maka yang lebih afdol adalah panjenengan sebagai muzaki menyerahkan harta zakat ini kepada para mustahik dengan sendirinya, tanpa melalui perantara orang lain. Dengan catatan juga supaya zakat ini menjadi sah, zakat yang kita bayarkan, zakat yang kita serahkan harus tepat sasaran, yaitu hanya kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerima zakat. Jangan sampai harta zakat yang kita bayarkan ketika kita bayar sendiri ini masih belum tepat sasaran. Demikian juga kepada para panitia.
Yang mana pada dasarnya panitia ini sebenarnya adalah wakil dari muzaki, bukan wakil dari mustahik. Sehingga karena panitia zakat itu adalah wakil dari para muzaki, maka para panitia ini ketika akan membagikan harta zakat milik warganya, terutama dalam kaitannya ini adalah zakat fitrah, maka harus tepat sasaran. Tidak boleh harta zakat yang dititipkan kepada dia lalu disalurkan kepada orang-orang yang sebenarnya mereka tidak berhak. Oleh karena itu, karena memang ketentuannya seperti ini, bagi para tetangga, bagi para warga dimanapun yang telah menyimak video kali ini, jika sekiranya memang panjenengan tidak termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat, maka memang tidak boleh menerima zakat. Karena memang tidak berhak, termasuk orang-orang yang tidak berhak untuk menerima zakat atau mendapatkan zakat. Jika seandainya panitia datang memberikan harta zakat kepada panjenengan, maka panjenengan punya kewajiban untuk menolaknya. Mohon maaf, saya saat ini bukan orang yang mustahik untuk menerima zakat. Jika memang panjenengan lebih tahu dengan kondisi jenengan, bahwa jenengan tidak termasuk orang-orang yang mustahik terhadap harta-harta zakat. Karena kalau tidak ditolak, artinya orang ini sebenarnya dia tahu bahwa dirinya adalah orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Lalu kemudian di tengah malam ada panitia atau mungkin tetangganya yang datang ke rumahnya ingin membayar zakat. Lalu orang ini tidak menolaknya. Oh iya, terima kasih. Dengan pikiran, saya dikasih kok. Dia langsung menerimanya begitu saja. Padahal ini beras zakat. Maka orang yang telah membayarkan zakat, baik itu dengan sendirinya atau melalui tangan panitia, mereka semuanya masih belum sah dalam membayar zakat. Mereka masih dianggap belum membayar zakat. Karena apa? Karena zakatnya tidak tepat sasaran. Sedangkan orang yang menerimanya tadi, dia dengan sadar bahwa dirinya tidak termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat, tapi tetap saja diterima. Sehingga nanti ini yang berimbas kepada zakatnya muzaki menjadi tidak sah. Zakatnya muzaki menjadi tidak sah. Kalau misalkan si muzaki atau misalkan pihak panitia dalam menentukan siapa-siapa mustahiknya ini ada kekeliruan, maka itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Ketika saudara kita ini salah dalam menentukan, salah dalam mengambil langkah, maka bagi kita yang mengerti bahwa dia salah, kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Mohon maaf, saya saat ini bukan termasuk mustahik. Bukan malah kemudian merasa bangga ketika dirinya menjadi mustahik. Atau bahkan berebut untuk menjadi mustahik. Dengan dalih, loh saya tahun kemarin padahal dikasih. Kenapa tahun sekarang rumah saya kok cuma dilewati saja, malah tetangga sebelah saya dikasih. Dia tanpa sadar ketika mengatakan omongan seperti itu, tanpa dia sadari bahwa dirinya saat ini tidak termasuk mustahik. Sehingga kita perlu saling sadar diri. Si muzaki punya kesadaran untuk menyerahkan harta zakat ini secara tepat sasaran, dan pihak mustahik kalau memang dia merasa dirinya bukan mustahik, maka hendaknya dia jujur berkata kepada muzaki atau kepada panitia bahwa dirinya saat ini tidak termasuk mustahik, sehingga tolong harta zakat ini diberikan kepada pihak yang lain. Mungkin dalam hal ini, kalau yang kita bicarakan adalah zakat fitrah, dan isinya mungkin hanya beras sebesar 5 kilo atau 7 kilo misalkan, itu mungkin kita masih mudah untuk menolaknya atau kita bertindak jujur ketika kita bukan termasuk mustahik. Namun godaan itu akan semakin menguat ketika zakat yang diberikan kepada dirinya adalah harta zakat mal. Taruhlah misalkan panjenengan punya teman, yang teman panjenengan ini orang yang wajib mengeluarkan zakat malnya, lalu kemudian mohon maaf, salah satu yang ditunjuk oleh si muzaki adalah panjenengan. Jenengan pada dasarnya sebenarnya itu sadar diri bahwa saya tidak termasuk mustahik. Ya. Lalu kok kemudian dikasih, karena ini mungkin nominal uangnya lumayan besar, sekian juta, bahkan sampai sekian puluh juta. Ini kalau sampai ditolak juga sayang. Akhirnya ketika dikasih ya diterima saja dengan dalil, saya dikasih kok. Padahal dalam kondisi yang seperti itu hendaknya dia jujur. Mohon maaf, saat ini saya kondisinya bukan mustahik. Ya, kondisinya saya bukan mustahik,
maka mohon diserahkan kepada orang yang lain yang sekiranya itu adalah mustahik. Jika memang panjenengan kondisinya mustahik, hukumnya boleh-boleh saja panjenengan secara jujur bilang kepada teman-teman panjenengan yang kaya, ya, yang berkemampuan dan mereka itu wajib untuk membayar zakat. Jenengan matur kepada teman jenengan, mohon maaf, sampean wis bayar zakat atau belum? Kalau misalkan belum, saya sekarang kondisinya adalah mustahik. Jenengan kalau mau ngasih silahkan, insya Allah sah zakatnya. Hal seperti itu juga diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam rangka membantu orang lain yang akan melaksanakan kewajiban zakat supaya tepat pada sasarannya. Nah, ini merupakan hal-hal yang penting untuk diperhatikan ketika kita semuanya akan melaksanakan pembayaran zakat. Baik itu zakat mal atau zakat fitrah. Yang mana zakat fitrah ini dalam beberapa hari ke depan kita akan melaksanakannya. Sehingga kita perlu mawas diri dan juga sadar diri apakah zakat yang saya tunaikan ini sudah tepat pada sasarannya, atau apakah saya saat ini memang betul-betul orang yang mustahik zakat atau tidak. Untuk siapa saja orang-orang yang menjadi mustahik zakat, insya Allah akan kita bahas pada beberapa video yang akan datang. Insya Allah seperti itu. Dalam masalah ini tentang kebolehan untuk membayar zakat, itu banyak keterangan dari para ulama bagaimana kita membayarkan zakat, entah oleh dirinya sendiri atau melalui para wakil-wakil atau para panitia yang ada di sana. Nah, kaitannya dengan masalah ini, ya, kaitannya dengan masalah ini ketika zakat itu dibayarkan oleh dirinya sendiri atau dibayarkan oleh wakil, ada hal penting yang perlu untuk kita perhatikan, yaitu dalam madhab kita, madhab yang kita anut dalam masalah zakat ini, yaitu madhabnya madhabnya Imam Asy-Syafi'i, ya, bahwa pembayaran zakat ini hukumnya wajib untuk istiab. Hukumnya wajib untuk meratakan kepada seluruh mustahik yang ada di daerahnya. Sedangkan mustahik ini jumlahnya ada 8 kelompok. Sehingga karena memang wajib untuk istiab, wajib untuk menyamaratakan, masing-masing dari muzaki ketika dia akan membayar zakat, dia wajib untuk meratakan zakat dia ini kepada 8 kelompok tersebut. Namun ada ketentuan yang penting, dan saya ambilkan keterangannya ini dari kitab Al-Majmu'. Ketika perbedaan-perbedaan terjadi ketika yang membayar zakat ini adalah si muzaki itu sendiri atau melalui tangan wakil. Bagaimana Imam Nawawi dalam kitab Majmu' memberikan keterangan. Beliau mengatakan, qala Syafi'i wal ashabu rahimahumullah. Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan keterangan, demikian juga al-ashab, artinya di sini ashabul wujuh dalam madhab Imam Syafi'i memberikan keterangan, in kana mufarriquz zakati huwal maliku, atau boleh juga di bawah huwal malika, aw wakiluhu aw wakilahu, saqata nasibul amili. Jika yang membayarkan zakat atau yang menyerahkan zakat kepada mustahik ini adalah al-maliku, pemilik harta. Di sini baik zakat mal ataupun zakat fitrah, ya. Aw wakiluhu, atau yang membayar zakat ini adalah wakilnya muzaki. Artinya berarti kalau konteksnya keindonesiaan itu adalah panitia, ya. Saqata nasibul amili, maka jatah untuk amil menjadi gugur dengan sendirinya. Sehingga karena jatahnya amil gugur dengan sendirinya atau secara otomatis, wa wajaba sorfuha ilal asnafis sab'atil baqina in wujidu, maka hukumnya wajib menyerahkan harta zakat ini kepada 7 kelompok orang selain amil, jika memang 7 kelompok orang ini ada di daerahnya orang tersebut. Wa illa fal maujudu minhum, jika seandainya kemudian mencari 7 kelompok orang ini tidak ditemukan, maka yang ada saja siapa, yaitu wala yajuzu. Nah ini penting. Wala yajuzu tarkusin fin minhum ma'a wujudihi fa in tarakahu dominan nasibahu. Hukumnya tidak boleh dengan sengaja menghilangkan jatah dari salah satu dari 7 kelompok. Ya, baik itu yang membagikan zakat adalah
si malik atau si pemilik hartanya atau yang membagikan itu adalah wakilnya, dalam hal ini panitia. Panitia dengan sengaja meniadakan salah satu jatah dari 7 kelompok ini. Padahal orangnya ada. Orangnya ada tapi kemudian tidak dikasih. Dengan sengaja seperti itu. Hukumnya adalah la yajuzu. Hukumnya tidak boleh. Ketika dilakukan, ya kok ternyata tetap saja dilakukan, bagaimana? Domina nasibahu. Maka pemilik harta atau panitia yang ada, dia wajib untuk mendoman, mengganti rugi jatah kelompok yang dengan sengaja ditiadakan atau dilewati. Hukumnya wajib untuk mengganti. Nah, dari sini kemudian kita menjadi harus hati-hati. Ya, harus hati-hati terutama ketika di antara kita ini ada yang menjadi panitia zakat. Ya, ketika kita ada yang di antara kita ada yang menjadi panitia zakat, maka kita harus hati-hati kira-kira di daerah kita masing-masing, di kampung kita masing-masing. Orang-orang mustahik itu yang ada siapa saja di antara fuqara, masakin, kemudian wal ghorimin, dan kemudian mu'allaf qulubuhum dan seterusnya. Kira-kira dari mereka semuanya ini siapa saja yang ada. Untuk lebih detailnya insya Allah akan kami bahas pada video yang berikutnya. Yang pasti ada itu siapa saja, dan yang kadang-kadang ada itu siapa saja, dan yang dianggap tidak ada itu siapa saja. Insya Allah akan kita bahas pada pada video-video yang berikutnya. Nah, ini adalah keputusan asli, riwayat asli dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada satu riwayat yang menyatakan bahwa tidak harus rata kepada semua orang kelompok dari 8 dan semua yang ada di situ, tidak harus. Cukup hanya 3 saja. 3 dari masing-masing kelompok. 3 orang dari masing-masing kelompok. Artinya orang fakir hanya 3, orang miskin hanya 3, dan yang lainnya 3 kecuali nanti amil. Itu nanti 1 orang boleh. Itu merupakan madhabnya Imam Al-Istokhri. Beliau dalam hal ini Imam Nawawi memberikan keterangan begini. Wattafaqo ashabuna ala annal istakhriyah yujawwizu sorfaha ila salasatin minal fuqara au minal masakin. Ya. Para ashab Imam Syafi'i, ashabul wujud dalam madhab Imam Syafi'i itu sepakat bahwa madhabnya Imam Istokhri itu merupakan salah satu dari ashabul wujuh yang generasi awal dalam madhab Imam Syafi'i, artinya masih dalam madhab Imam Syafi'i masihan. Beliau membolehkan pembayaran zakat ini kepada 3 orang dari kelompok orang fakir atau 3 orang dari kelompok orang miskin. Artinya si pemilik harta seandainya hanya memberikan kepada 3 orang fakir saja, atau hanya memberikan kepada 3 orang miskin saja, menurut pandangan Imam Istokhri hukumnya adalah boleh. Dan kemudian apa yang menjadi ketentuan atau keputusan hukumnya Imam Istokhri ini dipilih oleh beberapa ulama-ulama di masa-masa berikutnya, terutama yaitu Imam Imam Ruyani, dipilih oleh beliau. Namun kita diingatkan oleh Imam As-Sarkhosi. Imam Sarkhosi, yaitu ulama setelahnya lagi, beliau mengingatkan tentang mazhabnya Imam Istokhri ini. Beliau Imam As-Sarkhosi mengatakan wa syarata al-Istokhriyu fil iktisari ala salasatin an yufarriqohal muzakki binafsihi. Ya, katanya Imam Sarkhosi, ya, Imam Istokhri itu memang membolehkan pembayaran zakat, entah itu zakat mal ataupun zakat fitrah kepada 3 kelompok fakir saja, 3 orang dari orang fakir atau 3 orang miskin, itu memang membolehkan. Namun dengan syarat yang membayar zakat ini adalah orangnya sendiri, bukan wakilnya, bukan amil zakatnya, bukan, tapi pemilik harta itu sendiri. Ketika yang membayar zakat ini adalah pemilik harta itu sendiri, maka dia boleh membayarkan zakatnya ini hanya kepada 3 orang fakir atau hanya kepada 3 orang miskin. Sehingga pendapat yang menyatakan boleh kepada 3 orang dari masing-masing kelompok itu ternyata tidak mutlak begitu saja. Ternyata ada pensyaratannya, itu hanya diperbolehkan oleh Imam Istokhri ketika yang membayar zakat adalah pemilik harta itu sendiri. Sehingga ketika yang membayarkan ini adalah panitia, maka panitia tidak bisa mengambil qaul ini, tidak bisa mengambil pijakan qaul ini, kecuali
jika sudah mendapatkan izin dari pemilik harta. Tentunya kan begini, ketika yang kita titipi harta zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah kepada panitia, yang mana posisi panitia ini adalah wakil dari muzaki, maka di situ akan terjadi akad wakalah. Harus ada akad wakalah. Sehingga tidak bisa pembayaran zakat itu si muzaki hanya meletakkan beras di musola atau hanya meletakkan beras di masjid lalu ditinggal begitu saja tanpa ada ijab kabul antara muzaki dengan panitia. Itu tidak bisa. Dan panitia juga tidak boleh memberikan tindakan kepada beras-beras yang model seperti ini. Harus dibiarkan. Kenapa? Karena tidak ada ijab kabul akad wakalah antara muzaki dengan panitia. Harus ada akad ijab kabul terlebih dahulu antara muzaki dengan panitia, akad wakalah. Nah, kaitannya dengan masalah ini, akad wakalah itu dalam fikih, dalam syariat kita ini, itu ada dua macam. Ada kalanya akad wakalah ini mutlaqoh, ada kalanya akad wakalah ini muqayyadah. Apa yang dimaksud dengan akad wakalah mutlaqoh dan apa yang dimaksud dengan akad wakalah muqayyadah? Yang dimaksud dengan akad wakalah mutlaqoh adalah ketika pihak muzaki menyerahkan harta zakatnya kepada panitia tanpa diembel-embeli harus begini dan harus begitu. Si muzaki hanya bilang, Pak, tolong ini zakat saya jenengan bagikan. Ya, sudah diniati, sudah. Nah, hanya begitu saja. Maka ini akad wakalah yang mutlaqoh. Artinya pihak panitia tidak diembel-embeli keharusan harus bertindak demikian oleh si muzaki. Ada kalanya lagi, akad wakalah itu adalah akad wakalah yang muqayyadah. Muqayyadah itu terikat. Ya, maksudnya terikat. Pihak muzaki memberikan ketentuan-ketentuan tertentu kepada si wakilnya, kepada panitia, supaya dia bertindak demikian. Tidak boleh demikian, tidak boleh demikian. Ini namanya akad wakalah yang muqayyadah. Misal, si muzaki ini ketika menyerahkan beras kepada pihak panitia, dia bilang, Pak, ini beras zakat fitrah saya. Saya pasrahkan pembayarannya kepada panjenengan. Dan saya membolehkan kepada panjenengan untuk menggunakan qaul-qaul dhaif atau pendapat-pendapat yang dipilih oleh ulama walaupun itu bukan mazhab Syafi'i. Taruhlah misalkan qaulnya Imam Istokhri. Saya izinkan panjenengan untuk menggunakan pendapatnya Imam Istokhri, diberikan hanya kepada 3 orang fakir saja atau diberikan kepada 3 orang miskin saja. Saya perbolehkan. Nah, ini namanya akad wakalah yang muqayyadah. Kalau memang ada akad seperti ini dari pihak muzaki kepada panitia, maka panitia boleh mengambil tindakan menyerahkan harta zakat ini hanya kepada 3 orang saja. 3 orang fakir atau 3 orang miskin. Itu baru diperbolehkan. Tapi ketika misalkan para muzaki itu hanya bilang, Pak, saya titip zakat saya, Pak, ini ya zakat saya, hanya seperti itu saja, maka ini merupakan akad wakalah yang mutlaqoh, sehingga ketika kondisi mutlaqoh seperti itu, pihak wakil atau pihak panitia hanya boleh menggunakan qaul-qaul asli dalam madhab. Dia tidak boleh mengambil qaul-qaul dhaif dalam madhab atau qaul-qaul mukhtar dalam madhab. Kenapa demikian? Karena qaul dhaif dalam madhab, seberapapun itu, selama itu menjadi qaul dhaif dalam madhab, itu hanya boleh li'amali nafsihi, hanya boleh untuk amal pribadi pelaku ibadah tersebut. Sehingga dalam masalah zakat hanya diperbolehkan dipakai oleh Rabbul Mal, oleh pemilik hartanya, bukan dipakai oleh wakilnya. Wakil harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak pemilik harta. Nah, ini penting untuk difahami supaya kita terutama yang menjadi panitia itu tidak sampai salah mengambil tindakan, tidak sampai salah dalam mengambil langkah-langkah ketika kita bertindak sebagai panitia zakat. Terlebih lagi kalau kemudian pihak panitia ini menyerahkan harta zakat dari warga, diberikan hanya kepada 1 orang saja. Yang mana qaul atau pendapat ulama yang memperbolehkan hanya diberikan kepada 1 orang saja, dalam mazhab Imam Syafi'i ini juga merupakan qaul yang dhaif. Sehingga ketika yang membayar zakat kepada 1 orang ini adalah Rabbul Mal, pemilik hartanya, maka itu sah-sah saja. Tapi kalau yang menyerahkan kepada 1 orang ini ternyata adalah pihak panitia, maka ini bisa menimbulkan masalah
ketika akad wakalahnya merupakan akad wakalah yang mutlaqoh, bukan muqayyadah, atau tidak mendapatkan izin dari pihak muzaki. Sehingga panitia perlu tegas dalam masalah ini, perlu tanggap dalam masalah ini. Kira-kira dia harus berkata bagaimana kepada para muzaki ketika menerima beras-beras zakat, atau ketika menerima harta-harta zakat, kira-kira sikap dan ucapan seperti apa dalam akad penerimaan ini, seperti apa, ini perlu dipertegas lagi. Supaya apa? Supaya menjadi jelas bagaimana kira-kira langkah dan tindakan yang bisa diambil oleh pihak panitia. Inilah kiranya kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan kali ini betul-betul bisa menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita senantiasa dijadikan sebagai hamba-hamba yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan bulan suci Ramadan, keberkahan puasa Ramadan, keberkahan qiyam Ramadan, dan mudah-mudahan dari keberkahan itu semuanya dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita dan lain sebagainya, mudah-mudahan beliau semuanya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya, orang tua kita, guru-guru kita, keluar dari bulan Ramadan sebelaksana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, dalam artian tidak memiliki dosa sama sekali. Amin ya rabbal alamin.